kegilaan Internet of Things yang saat ini kita bisa rasakan, mungkin ada beberapa yang sudah tahu bahwa ada yang namanya virtual komputer. Jadi perangkat komputer itu mungkin ada di luar sana, di daerah mana, tapi kita seakan-akan memakai komputer itu real time karena device dan monitor kita itu terhubung melalui internet. Itu mungkin kegilaan yang Internet of Things saat ini. Ke depan mungkin ada lebih gila, setiap kendaraan mereka memiliki sensor masing-masing sehingga sensor-sensor di antara mobil-mobil yang lain itu terhubung. Jadi seakan-akan mobil ini melihat seluruh satu daerah yang luas. Seperti itu. Wah, itu luar biasa berarti ya. Jadi benar-benar sangat membantu manusia dan benar-benar lebih dimudahkan lah intinya ya dari aspek-aspek kehidupan. Nah, berbicara tentang aspek kehidupan, nah kita juga mesti tahu juga seberapa efeknya kalau kita benar-benar siap dan memasuki era 4.0 itu dengan matang. Nah, kita kan berbicara tentang kesiapan kita sama efeknya seperti apa kalau kita benar-benar sudah masuk dan orang-orangnya dalam kondisi siap, itu apa yang terjadi kira-kira? Ya, ya kembali lagi ya, mungkin dampak yang paling terasa itu ke ekonomi negara ya, karena kita individu memang, tapi kalau semisal dari kita itu memang tidak siap, itu akan mempengaruhi banyak hal ya, dan kesempatan untuk tidak hanya menggunakan teknologi itu, untuk create teknologi itu akan hilang. Jadi akan sayang kalau misalnya teknologi berkembang datang ke kita pakai terus ya, kita pakai terus konsumen teknologi jadinya. Dan kita harapannya justru kenapa making Indonesia, karena tidak hanya kita menggunakan teknologi di era 4.0, tapi ada satu bagian di bagian pendidikan itu persiapan generasi muda itu untuk menguasai teknologi, sehingga itu sebagai alat lagi untuk mereka create sesuatu di situ. Ya, kita bisa bangga ya sebenarnya ada Gojek, ada Tokopedia, itu kan salah satu dia create sesuatu ya di situ, menghubungkan, bahkan dia menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Tidak sangat nggak mungkin loh kita dulu mungkin 5 tahun dulu atau 10 tahun yang lalu tuh nggak kepikiran orang ada pekerjaan Gojek, ya nggak sih, ojek online itu nggak terpikirkan. Tapi sampai ada satu anak muda yang bisa menemukan itu, lapangan pekerjaan semakin banyak dan nggak perlu takut untuk tergantikan dengan teknologi. Justru kita itu dapat melihat ada suatu bentuk potensi karya yang baru atau bahkan lapangan kerjaan yang baru dari saat kita bisa menggunakan teknologi dengan tepat, unpredictable banget, dan itu akan sangat menyenangkan menurut saya dan sangat dinamis ya, maksudnya tidak bisa diprediksi dengan exact juga gitu. Oke, kalau dari segi individu mungkin kita gaya hidup, aspek kehidupan dari perkembangan teknologi itu berubah. Contoh seperti tadi, kalau kita ingin ke suatu tempat membeli makanan, kita harus ke tempat itu, atau bisa di abang jualannya yang datang ke kita kan. Tapi sekarang mau tempat makan dimanapun, kita tinggal memesan melalui online. Itu kan gaya hidup. Kalau ada perubahan teknologi, ada perubahan gaya hidup, ya kita perlu adaptasi. Nah, orang yang bisa beradaptasi dan bisa mengambil kesempatan, itu yang bisa istilahnya berperan, nggak cuma jadi konsumen aja seperti itu. Contoh simpelnya kalau misalnya ada Gojek, ada GoFood, ya kenapa ada anak-anak muda yang memanfaatkan itu untuk itu ambil bagian dari sistem yang ada. Jadi titik poin yang saya garis bawahi tadi, sebuah kesiapan dan kesempatan. Jadi ketika kita dalam kondisi siap, kita juga bisa memakai teknologi itu untuk mengembangkan diri kita, usaha kita, produktivitas kita, dan juga benar-benar
terlibat istilahnya membangun perekonomian di sebuah negara juga, terutama di Indonesia. Iya. Kalau ngomong tentang masa depan negara ini ya generasi-generasi yang mendatang ini, kalau kita di sini yang mungkin melihat konten ini, kita merasa bahwa kan enak make daripada mikir, kan lebih enak gunain aja, udah gampang, ngapain mikir susah-susah. Ya kita nanti bakalan jadi cuman penikmat, dan akhirnya kalau kita nggak kuat, akhirnya kita juga kena seleksi alam ngomongnya kan. Ya mulai ke intinya ini dan mulai cerita. Nah, kita ngomong tentang SPI tadi kan, Sekolah Programming Indonesia. Nah, kita ngomong tentang kata-kata yang di awal dulu lah, ngomong tentang sekolah. Berarti kan sekolah itu intinya tentang edukasi. Kalau kita ngomong tentang edukasi berarti kan harus ada dasarnya. Kenapa programming ini juga menjadi sebuah hal yang penting di sebuah ngomongnya edukasi ya, belajar tentang programming dan sejak dini juga gitu loh. Dan mungkin bisa diceritain SPI itu nanti itu bakalan berada di posisi di mana waktu persiapan Indonesia 4.0 dan sebagainya ini, dan dengan segala tantangan dan prosesnya. Nah ini kira-kira SPI ini nanti bakal masuk di mananya ini kira-kira? Oke, mungkin bisa dijelaskan secara berganti. Kata programming mungkin lebih familiar dengan kata coding ya, coding. Dan ya programming itu kalau boleh saya bilang ya, itu memang bahasa teknologi yang ada sekarang. Kenapa kayak gitu? Karena ya tadi programming itu yang menjadi bahasa untuk bisa menginstruksikan teknologi atau bahkan menjadi bahan baku untuk membuat atau menyusun infrastruktur secara teknologinya. Contoh yang selama kita bicarakan itu Gojek kan tadi. Gojek kan infrastrukturnya tidak terlihat ya. Justru programming itu adalah infrastrukturnya, Mister. Mungkin kalau bisnis dulu adalah ruko atau bangunan yang terlihat fisik, semen dan sebagainya. Coding atau programming ini sama sebenarnya, infrastruktur di situ. Kita bikin infrastruktur secara digital dan di situ kita bisa menghubungkan satu sama lain. Itu kenapa programming ini tidak hanya di bagian programmer, tapi kalau nanti ke depan ini programming ini adalah digital literasi. Jadi bentuk pembelajaran yang baru di era 21, Mister. Contohnya itu mungkin di era saya ya. Di era saya itu belajar angka dan alfabet ya, ABC itu ya. Sama halnya nanti akan penting. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena di awal tahun itu masih mencetuskan sih sebenarnya Menteri Pendidikan itu mencetuskan akan memasukkan computational thinking itu di kurikulum Indonesia, Mister. Dan di situ ada bagian skill yang satu coding atau programming tadi. Kenapa kayak gitu? Yaitu salah satunya mempersiapkan generasi muda itu untuk bisa pakai programming ini itu untuk menjadi bekal untuk mereka berprestasi ataupun menghasilkan karya yang baru. Itu yang kita harapkan. Kan kita bisa lihat ya, salah satunya itu lapangan pekerjaan yang baru, bervariatif gitu. Dan itu tidak terpikirkan sebelumnya. Salah satunya seperti itu, Mister. Dan tidak hanya berupa apps, tapi ya itu tadi. Kalau tadi Mister Dimas ngomong 3 layer, akan memasuki itu, Mister. Larinya ke 3 layer tadi. Physical, koneksivitas, sama yang tadi itu tentang logik. Ya, yang logical tadi. Dan 3 layer ini itu yang akan menjadi wujud teknologi terdepan seperti apa. Dan yang perlu saya garis bawahi, programming ini ada di situ semua. Itu yang menghubungkan dan itu yang akan menjadi bahan dasar kita untuk memasuki teknologi yang di 4.0 seperti itu. Nah, kemudian juga Sekolah Programming Indonesia mengambil peran dalam membekali siswanya untuk dapat berpikir secara tepat, khususnya di era sekarang banyak sekali teknologi informasi dan sebagainya. Dibutuhkan cara berpikir yang sesuai, dan yang di SPI adalah dengan cara computational thinking, di mana siswanya dibimbing untuk dapat berpikir sehingga menghasilkan solusi yang dapat dieksekusi oleh
teknologi komputer. Ya. Salah satunya adalah melalui programming tadi. Karena programming adalah menjembatani antara ide kita dengan sebuah teknologi. Oke. Jadi kalau boleh saya garis bawahi tadi ya, jadi ada pertimbangan karena memang ada literasi skillnya. Jadi ibarat kalau kita ngomong, mungkin kalau di dunia musik itu ngomongnya kecerdasan bermusik. Nah ini mungkin juga ada sebuah kecerdasan yang memang harus dibekali dan dilatih, karena itu sudah ada di dalam diri kita. Nah akan sangat berguna sekali ketika orang atau anak-anak itu kedepannya menghadapi sebuah masalah, itu bukan hanya melihat permasalahan itu dari segi kesulitannya dan akhirnya dia bingung untuk meresolve-nya, tapi benar-benar kalau saya garis bawahi ya, SPI ini benar-benar mempersiapkan anak-anak ini untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, di mana permasalahan itu bukan lebih mudah, bakal lebih sulit, tapi mereka punya pola berpikir yang benar gimana cara meresolve dengan benar juga dan dengan efektif tentunya. Nah, saya boleh garis bawahi menggunakan komputer ataupun mungkin nanti ke depan, mungkin kita ngomong 5 tahun ke depan mungkin kita ngomongnya bukan komputer, mungkin bisa jadi namanya udah beda. Bisa jadi. Tapi yang penting mungkin di sini SPI benar-benar nyiapin generasi masa mendatang ini siap dengan pola pikir yang benar, dan menggunakan cara yang benar ya. Salah satunya memang lewat programming yang tidak lepas dari turut andil banget sama perkembangan teknologi tentunya, karena teknologi ujung-ujungnya akan berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan programming. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian dan mungkin saudari-saudari sekalian dan teman-teman sekalian yang mungkin melihat konten ini, kita akan informasikan dengan jelas bahwa kita di sini SPI lebih khususnya benar-benar berada di sisi memperlengkapi setiap siswa, anak-anak di generasi mendatang untuk lebih siap menghadapi tantangan di era industri 4.0 dan di era teknologi yang sangat berkembang pesat di masa mendatang. Tentunya kita ingin juga di anak-anak kita di generasi mendatang ini bukan jadi yang cuman bisa pakai teknologi, tapi benar-benar orang yang bisa menghasilkan dan menciptakan sebuah temuan-temuan yang berkaitan dengan teknologi yang menjawab kebutuhan di masa depan tentunya. Nah, kalau ngomong tadi computational thinking ini, kira-kira apa yang menjadi harapan? Tentunya ini dari Mr. Trio sama Mr. Dimas ya sebagai perwakilan dari SPI. Harapannya ini kalau berkaitan dengan computational thinking, kesiapan berpikir anak-anak di masa mendatang, sebenarnya harapannya seperti apa sama generasi-generasi yang akan menjawab masa depan ini? Kita lihat kan Indonesia ini konsumer ya. Dia menggunakan apa yang sudah dikerjakan negara lain terus kita pakai kayak gitu kan ya. Dan kita harap dengan loncatan teknologi ini tuh kita pakai teknologi itu untuk produksi sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, sehingga memang akan bersaing dengan negara-negara lain, Mister. Dan itu kenapa pendidikan di bidang teknologi khususnya programming ini harus merata di Indonesia, sehingga anak-anak di generasi muda yang sekarang itu tidak hanya melek ya, tidak hanya memperkenalkan teknologi, tapi sudah terbiasa menggunakan alat bantu ini untuk dapat berkarya ke depan. Dan kita harapkan dari siswa-siswa SPI juga kita harapkan mulai menggunakan teknologi ini tuh untuk membantu mereka menjawab lingkungan sekitar. Sesimpel apa yang ada terjadi di rumah, dia mulai coba eksperimen sendiri dengan teknologi. Di situ saya yakin akan terpupuk dia untuk create sesuatunya, untuk tidak pantang menyerah atau belajar untuk mengaplikasikan apa yang dia tahu. Itu sangat powerful. Waktu nanti dia semakin tahu dan semakin kaya akan informasi dan pengetahuan, aku yakin bakal generasi ke depan ini akan punya sesuatu yang bermanfaat untuk khususnya Indonesia ya. Dan
kita harapkan kan justru ini dapat dipakai di negara lain sehingga negara kita ini menjadi negara yang bisa dihormati ataupun bisa belajar dari kita gitu. Kayak gitu. Oke. Mungkin dari saya harapannya untuk generasi muda yang saat ini mungkin kreativitasnya, daya imajinasinya yang masih kuat dan tanpa batasan, mungkin dengan kita kasih dengan bimbingan cara berpikir yang tepat, salah satunya computational thinking, mereka bisa menggali lebih dalam dan bisa memanfaatkan ide tadi menjadi sebuah karya atau produk yang bermanfaat bersama dengan teknologi. Jadi harapannya bukan hanya sebagai konsumen, tapi mereka menjadi seorang kreator, mungkin karya yang sederhana yang istilahnya menyelesaikan permasalahan di sekitar dia. Contohnya misalnya ada contoh siswa SPI, dia melihat masalah persoalan memberikan makanan kepada kucing dia. Nah, ketika dia pergi, tidak ada yang memberi makan kucingnya. Nah, lantas dengan bimbingan kita, dia ingin membuat alat yang bisa memberikan makan secara otomatis. Nah, kalau kita pikir, kok bisa ya anak kecil atau itu siswa SPI yang kelas 6. Tapi kalau kita bimbing dengan benar, kemudian sesuai dengan umur dia, terbukti kok dia bisa membuat alat yang memang tidak semutakhir misalnya alat yang di pasaran gitu ya. Tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar dia, dia istilahnya memahami dengan betul permasalahannya, dia bisa membuat produk atau karya yang simple tapi bermanfaat sekali gitu. Oke. Jadi benar-benar ini ya, mendidik generasi mendatang ini jadi generasi yang benar-benar bukan yang malas-malasan, bukan sekedar penikmat teknologi, tapi benar-benar kayak dia harus menjadi sesuatu dan bermanfaat bagi orang lain lah minimal ya. Jadi kalau bisa bermanfaat bagi orang lain, tentunya dia akan memaksimalkan apapun yang menjadi potensinya. Baik itu nantinya dia, apakah dia nanti bakalan jadi seperti Bill Gates atau Steve Jobs atau apapun ya. Intinya terlepas dari impian yang mungkin mereka juga ada beberapa mungkin pingin, tapi terlepas dari itu semua, minimal mereka berguna buat orang-orang di sekitarnya mereka dengan memaksimalkan potensi mereka. Dan tentunya kalau kita berbicara di sini tentunya potensi yang berhubungan dengan kecerdasan berpikir di dalam dunia programming tentunya. Nah, programming itu tadi kan sudah dijelasin computational thinking, berarti cara berpikirnya yang diajarin dengan optimal. So otomatis ketika dia nanti bekerja dimanapun nantinya di masa depan, baik itu di dalam dunia programming ataupun tidak, pola berpikirnya udah bener. Jadi dia tetap berfungsi untuk menjadi menolong untuk orang lain dan memberikan solusi buat lingkungan sekitarnya minimal itu. Jadi yang saya garis bawahi benar-benar di sini SPI ambil bagian untuk generasi-generasi mendatang untuk mempersiapkan generasi-generasi ini di kedepannya mereka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, bagi masyarakat di sekitarnya, dan juga tentunya kalau ketika mereka melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat dan itu dampaknya besar, so otomatis dia akan menjadi penopang negara juga lah kalau kita ngomong. Dan itu yang tadi diomongkan sama Mr. Trio, menjadikan Indonesia itu punya nama di dunia internasional, bukan lagi sekedar dikenal sebagai penikmat teknologi, tapi juga menghasilkan sesuatu dan berdampak buat negara lain juga tentunya. Oke, jadi tadi juga sempat disinggung sedikit ya. Jadi itu sebenarnya apa yang disampaikan Mr. Dimas itu sebagai bumbu untuk ke konten kita berikutnya. Jadi konten kita berikutnya itu bakalan lebih asik lagi karena kita akan bakal bahas lebih dalam lagi why dan kenapa kita harus belajar programming, tapi dengan dasar pemahaman yang
berdasarkan data. Jadi kita nanti ke depan di konten mendatang akan berbicara dengan psikolog tentunya. Jadi kita nanti akan berbicara kenapa dasar-dasarnya itu kita harus belajar itu, tapi dari data yang benar-benar valid. Jadi kita akan bahas yang lebih dalam lagi dan kita akan bercerita lebih banyak lagi manfaat belajar programming itu sendiri. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di channel kita ini, tetap ikutin dari perkembangan konten yang kita akan tampilkan di berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga bisa komen. Dan untuk beberapa Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian dan saudara-saudari sekalian yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komen karena kita akan jawab, berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya nanti kita akan yang pertanyaan-pertanyaan yang mulai mengarah ke lebih dalam, kita akan mengarahkannya untuk mengikuti ke konten kita yang berikutnya yang tentunya lebih asik dan lebih menarik lagi. Oke, jadi sekian dari kita. Saya di sini host yang memoderasi pertemuan ini, dan juga ada Mr. Trio dan Mr. Dimas. Kita pamit dulu dan kita akan berjumpa di video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi.